Ya, pemirsa, selamat pagi. Rabu 20 November 2024 ya. Pagi ini kita akan bicara tentang solusi atasi pengangguran yang saya tawarkan. Ini kan aspirasi dari saya. Ya, masih pengangguran ini. Nah, bagaimana kalau solusinya ada dari saya ini gitu loh. Pertama ya, kita harus menganggap wajar kalau ada yang sampai hari ini ibaratnya ya mohon maaf lahir dan batin masih menyalahkan pemerintah atas tingginya angka pengangguran di negara kita ini. Tapi di satu sisi juga ada yang mengatakan ya mungkin kitanya aja yang tidak berketerampilan atau tidak melakukan upskilling ya, tidak menaik taraf keterampilan kita gitu loh untuk berkompetensi di dunia kerja gitu ya. Dua-duanya benar, makanya saya punya aspirasi, punya solusi yang mencakup kedua ini gitu loh. Jadi gini, kalau saya gini pendapat saya, sebenarnya orang-orang Indonesia itu kreatif, pintar, bertalenta, berbakat, berkeahlian, banyak yang terampil, ahli di bidangnya banyak teman-teman. Cuman gini, mereka tidak ada ruang untuk berkembang, mereka tidak ada ruang untuk mengembangkan keterampilannya. Jadi no room for development. Kan kita kan selalu dengar room for improvement, ruang untuk perbaikan. Tapi tidak ada yang namanya room for development. Ruang untuk berkembang. Kalau ada ruang untuk berkembang, ya, insya Allah yang namanya pengangguran di Indonesia ini bisa kita atasi sama-sama. Karena kadang-kadang gini, ada ruang untuk kita mengembangkan keahlian dan keterampilan kita. Tapi kadang disalip. Kitanya kesalip. Ketika kita hendak memasuki ruang itu kesalip. Kesalip karena misalkan ruang ini diisi oleh orang yang misalkan mohon maaf nih, kalau kita agak berburuk sangka sedikit aja. Ya, misalkan orang itu ternyata adalah orang dalam. Bawaan dari orang dalam. Ya. Padahal bawaan dari orang dalam ini ya taruhlah ya keahliannya atau keterampilannya meragukan, tapi bisa masuk. Kenapa? Karena dia punya kekuatan, itu kekuatan orang dalam, kekuatan ordal, kekuatan inner circle-nya itu. Nah, ini kan yang saya bilangnya itu tadi barusan kan, ketika kita punya ruang, ketika kita melihat ada ruang untuk kita berkembang, masuk ke sana, tiba-tiba kesalip duluan oleh orang yang punya modal yang lebih, boleh dibilang lebih hoki. Anda boleh gak percaya dengan hoki, Anda boleh beda pendapat dengan saya soal hoki. Soalnya saya orangnya sangat percaya dengan yang namanya hoki. Kerja keras, iya betul. Saya juga percaya dengan yang namanya kerja keras. Saya sangat percaya namanya usaha yang keras. Saya percaya dengan yang namanya kegigihan. Percaya banget. Tapi saya juga percaya dengan yang namanya hoki. Kita boleh beda pendapat soal ini. Ya, kita boleh beda pandangan soal hoki ini. Saya percaya dengan hoki sebenarnya. Nah, ya. Nah, kalau orang punya kekuatan tersembunyi lah, bukan kekuatan tersembunyi dalam arti yang bagaimana, enggak gitu ya. Maksudnya gini, orang punya kekuatan tersembunyi itu kekuatan orang dalam
The power of inner circle. Kekuatan orang dalam. Ya. Orang dalam, kekuatan ordal. Orang dalam. Coba itu bayangin. Set. Ruang yang tadinya untuk kita berkembang. Kita mau masuk ke sana, kesalip oleh orang yang mengandalkan kekuatan orang dalam. Gitu ceritanya. Nah, makanya jadi inilah yang harus diperbaiki. Ketersediaan ruang untuk berkembang ini yang harus kita jadikan prioritas nomor satu. Gitu. Jadi ruang untuk berkembang itu ditambah banyak ruang untuk kita berkembang. Tambah banyak ruang untuk kita mengembangkan keterampilan kita. Jangan dibatasi. Jangan ditutup ruang untuk berkembang itu. Sebagai contoh, di lingkungan saya ini aja deh. RW 08 Bumiminter Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada banyak ruang untuk anak mudanya berkembang. Ya. Di sini banyak anak-anak, saya termasuk anak muda. Di sini banyak ruang bagi anak-anak muda untuk berkembang. Ya. Di sini banyak anak-anak mudanya, gak cuma saya. Ya. Anak-anak muda ini bisa dilibatkan dalam apa? Misalkan dalam panitia 17-an, dalam nanti panitia pencoblosan pas pilkada nanti tanggal 27 November Rabu minggu depan. Dalam ya kita bikin event-event, misalkan event-event tentang sosialisasi, literasi teknologi, literasi digital. Event-event kayak literasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan seterusnya di balai warga sana. Libatkan mereka, jangan libatkan ibu-ibu komplek yang udah aki-aki, yang udah bawa tanah itu terus. Jangan. Anak-anak muda ini dilibatkan. Jangan melibatkan yang udah bawa tanah terus. Jangan melibatkan yang udah aki-aki terus. Ya, anak mudanya dilibatkan. Digedor gitu loh, ya. Di sini kan banyak anak-anak mudanya, tapi jangan karena anak muda lantas anak muda yang punya modal tersembunyi tadi yang saya sebutkan tadi yang terus dilibatkan. Jangan. Sian yang lain. Jadi solusi dari saya adalah untuk atasi pengangguran ini adalah bukan hanya sekedar membuka lapangan pekerjaan. Buka lapangan pekerjaan, yes. Tapi buka juga ruang untuk berkembang. Bagi jutaan warga Indonesia yang berada di usia produktif. Ya. Buka juga ruang untuk berkembang. Karena siapa tahu keterampilan dan keahlian mereka terpakai di bidang-bidang yang memang mereka ahli dan mereka mempakari bidang tersebut. Terima kasih, selamat pagi dan selamat aktivitas kawan-kawan.